Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Citra Juni dengan NPM 20060200064. Saya dari Prodi Teknik Sipil Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dengan mata kuliah Sejarah Islam. Dosen pengampu IR Adi Surya STMT dengan NIDN 1126058001. Syekh Abdul Wahab Bugis, salah satu sahabat Datuk Kelampaian, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Abdul Wahab Bugis atau Syekh Abdul Wahab Bugis Al-Banjari yang bergelar Sendarang Bunga Wariyah adalah salah satu seorang ulama suku Bugis, tetapi ia banyak berfitrah hingga wafatnya di Tanah Banjar. Kelahiran Syekh persisnya tidak diketahui, tetapi diperkirakan antara tahun 1725 sampai 1735 Masehi. Mengingat usianya yang masih lebih muda dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. 4 serangkai. Syekh Abdul Wahab Bugis dikenal sebagai 4 serangkai dari tanah Jawi ke Melayu yang menuntut ilmu di Madinah dan Mesir bersama 3 sahabat lainnya, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdus Samad Al-Palimbani, dan Syekh Abdurrahman Misri Al-Jawi. Jika Syekh Muhammad Arsyad dan Syekh Abdus Samad Al-Palimbani lebih banyak menghabiskan waktu mereka menuntut ilmu di kota Mekah, maka Abdul Wahab bersama dengan sahabatnya Syekh Abdurrahman Misri lebih banyak menghabiskan waktu mereka menuntut ilmu di Mesir. Abdul Wahab tercatat sebagai salah seorang murid dari Syekh Al-Islam, Imam Al-Haramain Alimatul Alamah, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Itulah sebabnya ia menggiring gurunya itu ke kota Madinah ketika gurunya itu hendak mengajar, mengembangkan pengetahuan agama dan ilmu adab, serta mengadakan pengajian umum. Disinilah 4 serangkai kemudian bertemu. Selama di Madinah, 4 serangkai juga sempat belajar ilmu tasawuf kepada Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, seorang ulama besar dan wali kutub di Madinah, hingga akhirnya mereka berempat mendapat gelar dan ijazah khalifah dalam tarekat Samaniyah Khalwatiyah. Peristiwa perkawinan. Saat Syekh Arsyad masih berada di Mekah, ia mendengar kabar bahwa anaknya yang bernama Syarifah dari istrinya, Tuan Majud, sudah beranjak dewasa. Oleh karena itu, dia mengawinkan anak tersebut dengan sahabatnya, Abdul Wahab Bugis. Namun, saat Syekh Arsyad kembali ke Banjarmasin, saat itu masih kerajaan Banjar, ternyata Syarifah telah dikawinkan oleh Sultan dengan seorang yang bernama Usman, dan hubungan perkawinan ini telah melahirkan seorang anak. Dalam hal ini, Sultan bertindak sebagai wali hakim, karena wali ayahnya dianggap bujur karena belajar di Mekah. Muhammad Yasin tidak ada keturunan. Pada dalam ketentuan fikih, kedua perkawinan ini dapat dianggap benar dan sah. Untuk memutuskan permasalahan ini, Syekh Arsyad menetapkan dengan melihat masa terjadinya akad pernikahan, akad perkawinan yang lebih dulu dilakukan. Itulah yang dimenangkan. Berdasarkan keahliannya dalam bidang ilmu falak dan berdasarkan penelitian terhadap kedua perkawinan tersebut. Dengan mengaitkan perbedaan waktu antara Makkah dan Martapura, maka ia mendapatkan bahwa akad perkawinan yang terjadi di Makkah lebih dulu beberapa saat daripada perkawinan di Martapura. Berdasarkan penelitian ini, ikatan perkawinan antara Syarifah dan Usman dibatalkan. Kemudian sahabatnya Syekh Abdul Wahab Bugis diresmikan sebagai suami Syarifah yang sah. Hasil perkawinan Abdul Wahab dengan Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad ini kemudian mendapatkan 2 orang anak masing-masing bernama Aisyah dengan Fatimah Abdul, dan punya anak Bulgani dan Halimah, dan Muhammad Yasin. Wafat tidak diketahui secara pasti kapan tahun meninggalnya, tetapi diperkirakan antara tahun 1782 sampai 1790 Masehi. Tahun ini berdasarkan pada catatan tahun pertama kali kedatangannya dan tahun pemindahan makamnya. Semula ia dikuburkan di pemakaman Bumi Kencana Martapura, tetapi oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bersama dengan pemindahan makam Tuan Bajud istri dari Syekh Muhammad Arsyad dan Aisyah anaknya Tuan Bajud, makamnya kemudian dipindahkan ke desa Karang Tengah. Sekarang masuk wilayah desa Tunggarang, Kecamatan Martapura pada tahun 1793 Masehi. Ya, itulah sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.